Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 413. Nah, di sini saya akan melakukan analisis dengan menggunakan metode PLSM Moderator Analyze. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Nah, untuk bunyi hipotesisnya sendiri, untuk hipotesis pertama yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu untuk hipotesis kedua yaitu kepercayaan mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kita langsung masuk ke Smart PLS. Kita bikin new project. Kita Oke, lalu kita import data, kita masukkan datanya, data OS multivarian. Oke, kita masukkan. Setelah itu kita import. Baik, lalu kita create model. Kita masukkan ke PLSM. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja untuk menggambar kerangka konseptualnya. Ini untuk variabel X1-nya, variabel X-nya kita bisa masukkan. X-nya ini adalah kepuasan pelanggan. Oke, lalu untuk variabel Z-nya atau moderate-nya, kita masukkan kepercayaan. Kita hide dulu indikatornya biar rapi dan simple. Lalu sebenarnya itu ada notifikasinya. Kita masukkan Y-nya ini adalah loyalitas pelanggan. Lalu kita oke. Setelah itu kita masukkan indikator dari variabel Z. Untuk indikator pertama yaitu ada keandalan, keandalan. Lalu indikator kedua masukkan integritas. Lalu yang terakhir indikator ketiganya kita masukkan juga itu kompetensi. Oke. Selanjutnya jika sudah seperti ini kita langsung connect saja, yaitu kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelanggan, lalu kepercayaan memoderasi antara kepuasan pelanggan dan juga kualitas pelanggan, lalu indikatornya juga kita masukkan, indikator kepercayaan kita masukkan atau kita arahkan ke kepercayaan. Oke, setelah itu kita calculate PLSM algorithm, kita start calculate. Oke, di sini sudah dapat dilihat kita melakukan tes yang pertama yaitu outer loading. Nah, jadi untuk outer loading itu kita melihat di sini ya. Nah, jika datanya berwarna hijau berarti artinya itu valid. Kalau datanya itu merah seperti ini tetap valid, tetapi akan lebih baiknya diperbaiki lagi data pada variabel tersebut. Nah, di sini saya menggunakan cutoff di angka 0,6. Untuk variabel X1 di sini dapat dilihat semua indikatornya itu di atas 0,6. Maka data dapat dianggap valid. Lalu selanjutnya yaitu ada loyalitas pelanggan. Di sini semua indikator dari loyalitas pelanggan juga menunjukkan angka yang sama yaitu di atas 0,6. Maka data juga dapat dianggap valid. Setelah itu untuk keandalan dapat dilihat nilai indikatornya di atas 0,6 itu juga dapat dikatakan bahwa data ini valid. Nah, tapi untuk integritas dan juga kompetensi, di sini menunjukkan angka meskipun di sini menunjukkan angka di bawah 0,6, tetapi indikator yang lainnya itu menunjukkan nilai lebih daripada 0,6. Maka data ini juga dapat dikatakan valid. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji kedua, yaitu diskriminan validity, lalu ke cross-loading. Nah, di sini kita melihatnya dari nilai variabelnya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk nilai cross-loading dari loyalitas pelanggan itu lebih besar
daripada nilai cross-loading variabel lainnya. Jadi eh, data ini dapat dikatakan valid. Setelah itu untuk nilai kepercayaan sendiri, di sini nilainya lebih besar dibanding nilai cross-loading variabel lainnya. Jadi data ini juga dapat dikatakan valid, teman-teman. Untuk kepuasan pelanggan, di sini semuanya dikatakan valid kecuali yang X4. Karena X4 menunjukkan angka cross-loadingnya itu menunjukkan angka lebih kecil daripada variabel lainnya. Maka X4 dapat dinyatakan tidak valid. Jadi bisa kita hapus saja untuk variabel X4-nya, delete, X4 delete, lalu kita calculate lagi. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke apa? Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke construct reliability and validity. Nah, di sini kita melihat dari nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai Cronbach alpha menunjukkan nilai lebih dari 0,7 dan ditandai dengan warna hijau. Artinya seluruh konstruk dalam penilaian ini memenuhi uji asumsi reliabilitas dan sudah lolos. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliable. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita melakukan uji R square. Nah, di sini bisa dilihat nilai R square dari lotas pelanggan yaitu sebesar 0,628, yang mana nilai ini lebih besar daripada 0,5, yang artinya kepuasan pelanggan mampu menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 62,8%. Untuk sisanya itu dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Lalu selanjutnya kita melakukan calculate bootstrapping. Kita ganti test type-nya menjadi one file. Terus kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan Fed coefficient untuk melakukan uji hipotesisnya, teman-teman ya. Nah, di sini dapat dilihat, di sini itu kita melihat dari nilai original sampel atau nilai koefisiennya dan juga nilai p-value atau nilai signifikannya, teman-teman. Nah, untuk hipotesis pertama, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelanggan. Nah, menurut hasil analisis, di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,5 dan nilai koefisiennya menunjukkan angka yang positif. Sehingga hipotesis pertama diterima, teman-teman. Maka artinya semakin tinggi loyalitas pelanggan, juga semakin meningkat juga loyalitas pelanggannya. Lalu selanjutnya itu ada uji hipotesis kedua, teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai koefisiennya menunjukkan nilai yang negatif ya, teman-teman, yaitu negatif 0,118, yang artinya hipotesis kedua ini ditolak, teman-teman. Artinya bahwa kepercayaan tidak mampu memoderasi hubungan antar kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.